Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta buku dan literasi, kembali lagi bersama saya dalam segmen cerita buku. Nah, pada kali ini saya punya satu buku yang cukup menarik, masih berkaitan dengan sejarah, judulnya After the Prophet, yang ditulis oleh Leslie Hazelton, yang mana buku ini menguak kisah lengkap muasal perpecahan di antara Sunni dan Syiah. Jadi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang buku ini, saya ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saya ketika membaca buku ini. Jujur, lembaran-lembaran kisah di dalam buku ini yang sangat dramatis dan diterjemahkan dengan bahasa yang apik, tanpa terasa membuat kedua mata saya berbinar-binar dan berhasil membuat saya meneteskan air mata. Saya menangis berkali-kali ketika membaca kisah Husain di Karbala, bagaimana keluarganya, bagaimana orang-orang terkasihnya dibantai, dibunuh di sana, dan bagaimana perjuangan beliau di dalam mengejar syahidnya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk lebih lanjut, beberapa hari terakhir kita disuguhkan dengan berita ketegangan dan perang yang terjadi di antara Iran dan Israel. Iran berhasil membombardir kota Tel Aviv dan beberapa kota lainnya di Israel dengan rudal-rudal yang mereka kirimkan di sana yang jumlahnya ratusan. Ada di antaranya rudal yang super besar yang bernama Sijil, ada juga rudal hipersonik, dan kemudian Amerika pun seperti yang kita kira bahwasanya mereka pasti akan ikut campur. Nah, di tengah kekacauan dan ketegangan politik dan perang yang terjadi di antara dua negara besar, yaitu Iran dan Israel, ada seorang ustadz yang sangat kontroversial dengan salah satu statement dan penuturannya dia. Dia mengatakan bahwasanya perang yang terjadi di antara Israel dan Iran ini bukan perang karena Iran membela Palestina, tapi ini murni karena faktor politik, karena faktor Israel mengganggu dan menyerang pangkalan militer yang ada di Iran ataupun yang ada di kota Teheran. Nah, mungkin pernyataan ini ada benarnya, tapi ketika kita menganggap bahwasanya pernyataan ini 100% tidak ada unsur agama, maka itu yang salah. Kenapa? Karena ketika kita membela agama dan membela kemanusiaan, kenapa kita masih memperdebatkan tentang unsur-unsur aliran, unsur-unsur sekte yang ada di dalam agama kita? Nah, kedua, Ustadz ini mengatakan bahwasanya Iran dan Israel dulunya mereka merupakan bestian. Dulunya mereka merupakan kawan dekat, dan sering kita dengar bahwasanya Iran ini begitu kuat, Iran ini begitu berani karena dulunya mereka adalah bangsa Persia. Nah, mungkin penuturan ini ada benarnya, tapi menurut saya ini kurang tepat. Karena apa? Karena kenapa kita flashback terlalu jauh ribuan tahun yang lalu, padahal kita tahu bersama bahwasanya Iran ini kuat, Iran ini simple, Iran ini kuat, Iran ini berani karena sesimpel mereka itu Syiah, mereka itu punya spirit perjuangan, spirit syahid, spirit keberanian Imam Hussein yang tertanam dan tertancap begitu dalam di dalam lubuk sanubari mereka. Nah, buku ini mengambil 3 part ataupun 3 segmen utama, dan buku ini menguak secara bisa kita bilang lumayan lengkap, mulai dari akar konfliknya, mulai daripada masa Rasulullah, kemudian mulai daripada perselisihan dan konflik yang terjadi pada masa Sayyidina Ali, baik antara beliau dengan Bunda Aisyah di dalam perang Jamal, yang kemudian antara Ali juga dengan Muawiyah sampai meletusnya perang Siffin dan sebagainya. Namun pada hari ini saya akan menceritakan dari mana asal muasal munculnya semangat orang-orang Iran, sehingga mereka, jika seandainya ada satu ungkapan yang mengatakan jika seandainya orang-orang Iran ini disuruh dan diperintahkan untuk menyelam ke dalam neraka, mereka tentu akan melakukannya tanpa mempertanyakannya, jika seandainya itu demi kebenaran dan demi membuktikan cinta mereka kepada Sayyidina Husain. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Imam Sayyidina Husain beliau syahid di Karbala. Nah, pada suatu ketika Muslim yang merupakan sepupu jauh daripada Sayyidina Husain, yang ketika itu tengah berada di Kufah, beliau mengirim surat kepada Sayyidina Husain, yang mana beliau menegaskan, beliau menyatakan bahwasanya ada belasan ribu daripada orang-orang Kufah yang sudah siap berdiri di samping Imam Husain, membela Imam Husain,
dan bahkan jika seandainya Imam Hussein mau menuju Kufah, mereka pasti akan membaiat Imam Hussein, mereka pasti akan berjuang demi Imam Hussein, mereka pasti akan bertumpah darah, akan mengorbankan segala-galanya demi Imam Hussein. Dan surat tersebut bukan cuma satu, surat tersebut sangat banyak dikirimkan kepada beliau, dan inilah yang menyebabkan ataupun yang meyakinkan Sayyidina Hussein untuk mengajak seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya serta pengawal-pengawalnya yang katanya jumlahnya ada 72 orang untuk berangkat daripada Mekah menuju ke Kufah. Maka ketika itu berangkatlah beliau. Jadi sebelum beliau berangkat, sebenarnya ada beberapa sahabat, ada beberapa orang terdekat, juga ada beberapa yang menasihati Imam Hussein, yang mana mereka mengatakan bahwasanya itu hanya tipu daya orang Kufah, dan tidak mungkin mereka akan berbaiat kepada Sayyidina Hussein, dan itu resikonya terlalu besar, kata mereka kepada Sayyidina Hussein. Karena apa? Karena dikatakan oleh mereka, ketahuilah wahai Hussein, walaupun hati orang Kufah itu ada padamu, tapi pedang-pedang mereka itu ada bersama Yazid, ada bersama Ubaidullah. Nah, tapi Hussein tidak menggubris hal tersebut. Sayyidina Hussein berangkat dengan seluruh anggota keluarganya. Nah, di tengah perjalanan ketika beliau menempuh perjalanan menuju ke utara dari Mekah menuju ke Kufah, beliau menemui beberapa prajurit di perjalanan, yang mana ketika prajurit tersebut mengetahui bahwasanya Sayyidina Hussein akan berangkat ke Kufah, mereka pun ikut serta dengan Sayyidina Hussein. Dan jika seandainya ini terus terjadi, mungkin di perjalanan ataupun di jalan yang beliau tempuh untuk menuju Kufah, mungkin ketika beliau sampai di Kufah akan ada ratusan bahkan ribuan prajurit yang akan datang bersama beliau. Nah, ketika beliau sudah sampai di suatu tempat di tengah perjalanan, tiba-tiba dari kejauhan ketika beliau ingin mendirikan tenda, dari kejauhan ada seorang yang memacu kudanya dengan sangat kencang. Dia berlari dengan kudanya dengan sangat kencang dan dengan gestur yang sangat tergopoh-gopoh menuju kepada Imam Hussein. Nah, ketika lelaki tersebut sampai di sana, dia langsung memberhentikan kudanya dan langsung turun. Bahkan tidak sempat dia untuk minum air ketika ditawarkan kepadanya. Sebenarnya ada satu berita penting apa yang ingin dia sampaikan sehingga dia terlalu tergesa-gesa untuk menyampaikannya. Nah, ternyata orang tersebut merupakan orang yang dikirim oleh Muslim, sepupu Imam Hussein, yang katanya sedang memobilisasi pasukan yang ada di Kufah untuk berdiri dan berjuang dan membela Imam Hussein untuk menumbangkan kekhalifahan daripada Yazid, yang mana kekhalifahan tersebut dibangun di atas kelicikan dan intrik. Nah, ketika itu orang tersebut mengatakan, wahai Hussein, aku perintahkan dan aku mohon kepadamu atas wasiat daripada Muslim agar engkau pulang, agar engkau berbalik arah, agar engkau kembali ke Mekah, agar engkau tidak lagi menuju Kufah. Maka diceritakannya lah apa yang terjadi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta literasi, di sini dikisahkan dengan sangat gamblang dan dengan bahasa yang sangat indah, dengan diksi yang memukau, bahwasanya ketika itu kita ketahui bersama ketika Muawiyah memegang kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah menempatkan Ziyad, yang mana Ziyad ini merupakan saudara tirinya Muawiyah. Ada yang mengatakan dia merupakan anak haram, dia tempatkan di Kufah sebagai gubernur Kufah. Nah, ketika Muawiyah meninggal dan digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, Yazid ini menempatkan Ubaidullah yang merupakan anak daripada Ziyad tadi, menggantikan ayahnya sebagai gubernur di Kufah. Ternyata bukan hanya Ziyad saja yang memiliki jiwa yang keji dan yang memiliki watak yang keras dan kejam dan tidak kenal ampun. Ternyata Ubaidullah anaknya juga melebihi ayahnya. Bahkan dikatakan pernah suatu ketika Ubaidullah ini membunuh ataupun mencincang leher-leher orang-orang yang membuatnya gusar, dan dia lakukan di satu pasar unta yang ada di Kufah. Nah, ketika itu dia biarkan saja mereka yang mati terbunuh di sana, bergelimpangan di sana dan membusuk mayatnya di sana. Dia juga tidak segan-segan bagi orang-orang yang dia kira sebagai ancaman daripada kekuasaan Yazid, yang jika seandainya dia kira bahwasanya orang tersebut dapat menjadi satu masalah di dalam kekhalifahan Bani Umayyah,
dia tidak segan-segan kepada orang yang yang tersinyalir orang tersebut akan melakukan kudeta ataupun akan melakukan pemberontakan. Orang tersebut akan ditangkapnya, akan dibunuhnya, akan dibakarnya, akan disalibnya. Bahkan tidak hanya di situ, pernah ada suatu ketika ada ditemui oleh mata-matanya Ubaidullah ada seorang yang disinyalir bahwasanya orang tersebut akan melakukan pemberontakan kepada kepada kepemimpinan di bawah Ubaidullah. Maka ketika itu dia menangkap orang tersebut, dia penggal lehernya, setelah dia penggal lehernya, dia bakar rumahnya dan dia usir istri, keluarga, dan anak daripada orang tersebut ke padang pasir. Nah, coba Anda bayangkan betapa mengerikannya Ubaidullah ini, betapa kejam dan diktator serta tiraninya Ubaidullah ini. Bahkan dikatakan di sini bahwasanya Ubaidullah ini mengancam jika ada orang-orang yang menjadi ancaman bagi kekuasaannya, maka dia tidak segan-segan untuk menghabisi orang tersebut. Nah, ketika itu dia mengetahui daripada mata-matanya bahwasanya Muslim ini tengah memobilisasi pasukan dan Muslim ini tengah mengundang Husain untuk datang ke Kufah untuk menggulingkan pemerintahan daripada Ubaidullah, yang kemudian selanjutnya orang-orang Kufah yang berbaiat kepada Husain nantinya mereka akan menuju ke Damaskus untuk menggulingkan pemerintahan daripada Yazid bin Muawiyah. Tentunya langsung Ubaidullah ini mematok harga kepala daripada Muslim dan Muslim ini langsung dijadikan sebagai buronan dengan hadiah yang sangat menggiurkan. Maka ketika itu, ketika orang-orang yang semula mereka berbaiat kepada mereka mengatakan bahwasanya mereka akan setia dan akan berbaiat kepada Husain jika seandainya Husain datang ke sana, dan orang-orang yang sudah dikumpulkan oleh Ubaidullah tadi yang Muslim tadi yang jumlahnya 12.000 orang, tiba-tiba mereka takut kepada Ubaidullah, kepada ancaman Ubaidullah. Ubaidullah mengancam dengan perkataan apa yang dikatakan dengan perkataan, jika kalian melindungi orang ini, kalian akan merasakan kekejaman saya karena ulah kalian sendiri. Mereka pun takut kepada ancaman tersebut sehingga dari 12.000 orang berkurang menjadi 4.000, kemudian menjadi 3.000, dan hanya dalam waktu sehari semalam pasukan yang jumlahnya ribuan tadi tiba-tiba berbelot dan tidak mau lagi berada di samping Muslim, dan Muslim ini tinggal seorang diri. Maka ketika itu, ketika harga kepalanya sudah dipatok oleh Ubaidullah, Muslim ini pun ingin mencari perlindungan dan dia mengetuk setiap pintu rumah yang dengan husnuzan dia menyangka bahwasanya orang tersebut akan menolong dan akan membantunya dia melarikan diri dan bersembunyi daripada Ubaidullah. Maka ketika itu dia pun mengetuk satu pintu rumah dan orang tersebut membuka pintu rumahnya dan dia pun bersembunyi di dalam rumah tersebut. Tapi alangkah sayangnya dia mengira bahwasanya orang tersebut berbaik hati untuk menyembunyikan dia. Tapi ternyata yang terjadi sebenarnya orang tersebut justru menyembunyikan dia ataupun membiarkan Muslim masuk untuk mengkhianati dia. Ternyata orang ini sudah lebih dahulu ingin Muslim ini dan menginginkan hadiah kepala Muslim daripada Ubaidullah. Maka ketika itu Ubaidullah pun ditangkap, dia dipenggal lehernya di pasar unta dan tubuhnya tanpa kepala tadi diarak ke tengah kota. Bayangkan betapa takutnya orang-orang Kufah yang ketika itu, yang jiwa patriotismenya itu tidak kuat pada dasarnya. Mereka takut, mereka gentar, dan mereka tidak lagi berani untuk menentang Ubaidullah karena melihat betapa kejamnya Ubaidullah ini. Maka ketika itu sebenarnya sebelum Ubaidullah ini ditangkap dan dibawa, sebelum Muslim ini ditangkap dan dibawa ke hadapan Ubaidullah, Muslim ini di tengah perjalanan, di tengah jalan dia bertemu dengan seseorang. Nah, seseorang tadilah yang dia dia wasiatkan untuk menyampaikan pesan kepada Husain agar Husain tidak jadi ke Kufah karena di Kufah tidak lagi aman, dan agar Husain kembali saja ke Mekah. Dan orang yang tadilah yang datang kepada Husain dengan tergopoh-gopoh, dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan pesan daripada Muslim sepupunya Husain agar Husain pulang saja ke Mekah karena di Mekah ini sudah tidak lagi aman. Maka ketika itu apakah Sayyidina Husain kembali? Ternyata tidak. Sayyidina Husain bahkan mengatakan manusia melakukan perjalanan dalam kegelapan dan takdirnya juga mendekatinya. Nampaknya Sayyidina Husain ini begitu yakinnya kepada apa? Kepada kematian, ya. Nah, kemudian selanjutnya
ketika Sayyidina Husain, ketika prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan tadi yang beliau temui di jalan, yang mengekor dan mengikuti beliau, ketika mengetahui apa yang terjadi kepada Muslim, mereka pun serta merta meninggalkan Sayyidina Husain dan kembali ke tempatnya masing-masing, kecuali 72 pengawal ataupun 72 prajurit yang sejak mula telah ada bersama Sayyidina Husain. Maka ketika itu perjalanan pun dilanjutkan, maka sampailah dalam 3 minggu sampailah Sayyidina Husain dan keluarga serta rombongan mereka ke suatu wilayah yang bernama Qadisiyah. Mereka berhenti di sana, mereka beristirahat di sana, mereka membangun tenda di sana. Dan apa yang terjadi selanjutnya, jarak Qadisiyah ini ataupun jarak peristirahatan ataupun jarak perkemahan Sayyidina Husain ketika itu adalah 20 mil sebelum memasuki kota Kufah. Maka ketika itu diutuslah oleh Ubaidullah ini 100 orang detachment ataupun penunggang-penunggang kudanya dia untuk menghampiri Sayyidina Husain dan untuk memerintahkan Sayyidina Husain agar kembali saja. Nah, yang ironisnya ternyata di antara 100 orang tadi ada di antara mereka yang merupakan orang yang semula mereka ingin berbaiat kepada Sayyidina Husain. Nah, tiba-tiba mereka saja berbelot dan mereka sudah masuk ke dalam pasukan 100 orang tadi yang diutus oleh Ubaidullah. Lihatlah betapa tempenya mental mereka. Bahkan Sayyidina Husain ketika itu beliau mengatakan masih ada di dalam pelana untaku dua karung penuh surat yang kalian kirimkan kepadaku. Surat apa? Surat meminta Sayyidina Husain agar ke Kufah. Ternyata sebelum sampai Sayyidina Husain ke Kufah, mereka sudah lebih dahulu berbelot kepada Ubaidullah. Maka ketika itu Sayyidina Husain berujar apa yang dikatakan oleh beliau ketika beliau diminta dan bahkan diperintahkan untuk kembali ke Mekah. Beliau mengatakan, tidak bisakah kalian lihat kebenaran tidak ditegakkan lagi, kejahatan tidak dilawan lagi? Jika memang demikian, bagi saya hidup dalam penindasan adalah ujian kehidupan dan kematian adalah kesyuhadaan. Nah, mungkin muncul dua perdebatan sengit ataupun dua perbedaan yang sangat kentara di antara Sunni dan Syiah. Kenapa? Bagaimana mereka menafsirkan dan bagaimana mereka memandang perjalanan Sayyidina Husain ke Kufah ataupun perjalanan Sayyidina Husain untuk menjemput syahidnya beliau di Karbala. Bagi Sunni di sini dituliskan kebulatan tekad Husain untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Irak adalah bukti ketidaklayakannya memimpin suatu imperium yang luas. Mereka menyebutnya perjalanan yang tidak realistis, eksotis dan nahas. Sedangkan bagi Syiah, perjalanan Husain ke Irak menjadi sebentuk tindakan keberanian tertinggi, pengorbanan diri termulia yang dilakukan dalam kesadaran yang lebih tinggi dan dengan pengetahuan yang penuh dengan makna. Maka sebagaimana kita ketahui, singkat cerita, Sayyidina Husain terbunuh di Karbala, kemudian kepalanya dipenggal dan kepalanya ditancapkan di ujung tombak daripada Simir dan kemudian dibawa kepada hadapan Yazid bin Muawiyah yang berada di Damaskus. Nah, di dalam diri orang-orang Syiah ini, sebagaimana kita katakan tadi, ada satu istilah, setiap hari adalah Asyura dan setiap tempat adalah Karbala. Ujar-ujar ini merupakan suatu hal yang sudah melekat di dalam diri mereka. Mereka menganggap bahwasanya dimanapun itu dan kapanpun itu mereka siap mati, mereka siap syahid, mereka siap berkorban. Bahkan ketika terjadinya konflik di antara Irak dan Iran, ada di antara ribuan anak-anak muda Iran ketika itu, mereka mengikat kepalanya dengan ikatan yang mana ikatan di kepalanya tersebut tertulis tulisan Karbala, dan mereka berjalan untuk menjadi sapu daripada ranjau-ranjau darat. Agar apa? Agar prajurit-prajurit inti daripada orang-orang Iran ini bisa untuk pergi ke sana tanpa terkena ranjau. Bayangkan, mereka rela bunuh diri, rela mati karena keyakinan mereka tadi. Maka juga kita ketahui bersama ketika Syah Muhammad Reza Pahlavi kalah dan digulingkan, kemudian digantikan Iran ini menjadi Republik Islam Iran daripada sistem pemerintahan sebelumnya yaitu monarki, kemudian digantikan oleh pimpinan tertinggi yaitu Ayatullah Khomeini. Maka kita tahu ketika itu bahwasanya betapa luar biasanya api revolusi yang dibangkitkan oleh Ayatullah
untuk daripada kisah Karbala ini, daripada kisah Sayyidina Husain. Maka sesimpel saya katakan di awal bahwasanya kenapa mereka ini sangat setia, kenapa mereka ini sangat loyal. Bahkan ketika kita lihat orang-orang Israel, warga-warga Israel, ketika terjadinya perang dan ketegangan di antara Israel dan Palestina, orang-orang Israel ini ribuan, puluhan ribu daripada mereka, bahkan dikatakan sejak terakhir berita yang saya baca ada 30.000 daripada warga Israel yang sudah meninggalkan negaranya. Tapi orang-orang Iran ketika mereka mendengar ada gencatan senjata, mereka bahkan turun dan demo ke jalan. Mereka meminta agar perang ini dilanjutkan. Kenapa? Karena mungkin karena mungkin sudah terpatri, sudah tertanam, sudah tertancap dalam di lubuk hati mereka tentang bagaimana perjuangan Sayyidina Husain, dan mereka tidak takut kepada kebatilan, mereka tidak takut kepada kezaliman. Sebagaimana tidak takutnya Sayyidina Husain kepada kezaliman itu sendiri ketika Sayyidina Husain berangkat daripada Mekah untuk menjemput kesyahidan beliau di Karbala. Bayangkan, hanya ada 72 orang yang beliau bawa bersamanya untuk melawan ribuan daripada pasukan Ubaidullah. Kita bayangkan hari ini, Iran itu jika dibandingkan dengan Amerika, mereka itu tentunya lebih lemah dari segi militer, karena Amerika ini merupakan negara adidaya, merupakan negara yang bisa katakan negara yang salah satu negara yang paling kuat di dunia. Tapi orang-orang Iran ini, apakah mereka gentar? Apakah mereka takut? Tidak. Mereka tidak takut sama sekali, mereka tidak gentar sama sekali. Sebagaimana tidak gentarnya Imam Husain ketika Imam Husain menghadapi kezaliman dan terbunuhnya beliau di Karbala. Bahkan ada satu keyakinan di dalam diri orang-orang Syiah ini. Mereka mengatakan Husain tewas di Karbala supaya bangkit dalam semua generasi dan zaman. Artinya spirit perjuangan daripada Imam Husain terus mereka bawa, terus mereka tanamkan, dan terus mereka bangkitkan sampai hari ini. Mungkin saya katakan bahwasanya orang-orang Iran ini begitu kuat bukan karena mereka dulunya Persia. Ngapain kita flashback terlalu jauh ribuan tahun yang lalu? Tapi karena sesimpel mereka itu Syiah, karena sesimpel di dalam diri dan di dalam jiwa mereka terdapat semangat daripada Imam Husain yang tidak pernah mati, yang tidak pernah padam, dan yang tidak pernah hilang. Nah, untuk penutup daripada episode kedua kali ini dalam segmen cerita buku, saya ingin mengatakan ataupun saya ingin mengutip di halaman 335, saya ingin mengutip perkataan daripada salah seorang daripada prajurit ataupun loyalis daripada Imam Husain ketika mereka akan terbunuh di Karbala. Apa yang dikatakannya? Demi Allah, andai saja kau tak, apa yang dikatakannya? Demi Allah, andai saja saya tahu saya akan dibakar hidup-hidup dan Abu Mayanku ditebar dan kemudian hidup lagi untuk mati lagi ribuan kali, saya tetap tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimana mungkin saya bisa meninggalkanmu ketika sekarang saya tahu masalah mati yang cuma sekali. Bayangkan kawan-kawan sekalian, betapa luar biasanya kecintaan mereka kepada Sayyidina Husain. Makanya mereka tidak takut apa-apa. Yang mereka takutkan adalah kezaliman itu sendiri. Yang mereka khawatirkan adalah mereka tidak bisa memperoleh mati syahid, karena mereka hanya melihat dunia yang terus diam, yang terus melihat kezaliman-kezaliman itu terus digelar, terus diproklamirkan, dan terus disorak-sorakkan di berbagai tempat, digaung-gaungkan, bahkan dalam dalam tarian yang penuh kesengsaraan. Dunia ini terus melihat anak-anak Palestina dibantai. Dan ketika itu, adakah dunia ini bersuara? Ya, mereka bersuara, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya bersuara dengan suara yang lirih, dengan suara yang bahkan tidak terpantul ke dalam telinga-telinga orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Yang terjadi adalah kezaliman tersebut terus dijalankan, terus dilakukan, dan hanya orang-orang Syiah ini yang berani menentang kezaliman tersebut karena mereka tidak mau lagi melihat hal yang sama yang terjadi kepada Sayyidina Husain. Karena bagi mereka kezaliman tersebut harus dibungkam